Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sahabat, kembali lagi ke channelnya kita Adi Lampung. Di kesempatan ini kita akan berbagi tips cara memperbaiki lampu Philips Genie 23 watt yang mati total. Oke sahabat, gimana keseruannya? Kita langsung saja sahabat. Ini sahabat Philipsnya ya. Nanti kita jajal dulu. Ini sahabat mati ya. Kita bongkar dulu sahabat. Kita bongkar dulu. Baik sahabat, pakai alat seadanya sahabat. Sudah terbuka. Sahabat, sekarang kita buka dulu ininya. Jadi sahabat, kawat lampunya begini ya sahabat. Cara ngurusinnya jangan yang ujung ini, dia kan kasar nih, pakainya yang di sini nih, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini nih dia polos, jadi si kawat lampunya dia lurus kayak gitu sahabat, nggak keriting lagi. Kita ukur dulu kawat ininya, kawat lampunya. Bentar. Ini sahabat, lihat jarum apometernya. Oh ya, masih nyambung sahabat. Ini belum ireng sahabat, belum hitam, masih rada-rada putih lah kayak gitu ya sahabat. Lalu kita cek dulu mesinnya. Oh ya sahabat, resistornya jeblok sahabat, kehilangan jejak nomor serinya. Ini R6, R5, R3, R4. Ini R6, R5 R basis, biasanya menggunakan resistor 15 ohm. Terus yang R3 sama R4 dari skemanya biasanya ini R emitter, bisa 1,5 ohm, bisa 1 ohm kayak gitu ya sahabat. Jadi bagian R basis yang ke kaki transistor 15 ohm, R emitter ukuran 1,5 ohm apa 1 ohm, soalnya sudah nggak kebaca lagi sahabat. Nanti kita menggunakan resistor yang R basis 15 ohm, yang R emitter menggunakan 1,5 ohm kayak gitu ya sahabat. Ini kita copot bagian resistor bagian emitter di jalur kaki emitter. Nah, sudah tercopot nih. Nah, kelihatannya tercopot nih resistor bagian basis sahabat. Kayak gitu sahabat. Ini sama kita copot, ini juga copot. Nah, sudah dicopot semua. Sekarang kita copot transistornya. Sudah copot. Sekarang kita ambil dulu transistornya yang tadi diambilin timahnya. Kayak gini sahabat. Sekarang kita ukur dulu ya sahabat transistornya. Sini ya sahabat. Ya nyambung, jebol dia.
Ini dari sini dia short, jalur kolektor sama basisnya dia short. Nah, emitor sama kolektornya nyambung semua sahabat. Udah dinyatakan mati. Sekarang kita ambil alat dulu sahabat, komponen ini sahabat. Kita ambil dulu resistornya ukuran 15 ohm ini sahabat. Ukuran 15 ohm ya, 2 biji. Terus ukuran ini lagi 1,5 ohm. Beneran 1 ohmnya kita habis sahabat, adanya 1,5, nggak apa-apa, bagian emitor bisa dipasang sahabat. Terus sahabat, sekarang ambil transistor ukuran 1303 ini sahabat, kita ambil dulu ya, cukup. Nah, sekarang kita pasang yang tadi kita cabut yang lama, sekarang yang baru kita pasang sahabat. Sini letaknya ya, pelatnya jangan kebalik sahabat, sini ada skemanya tuh yang kotak itu. Nah, kayak gini kita pasang kayak gini sahabat, sudah terpasang. Sekarang kita sordel satu lagi sahabat, sudah terpasang semua. Nah, kayak gini sahabat, kita pasang resistor ukuran seperempat, nilainya 15 ohm. Sekarang kita pasang ini resistor bagian basis sahabat, kita pasang di sini. Terus di kakinya kita tekuk dulu ini ya, kita solder dulu ya sahabat. Nah, kayak gini sahabat. Kita potong dulu kakinya sahabat, kaki resistornya. Sekarang kita pasang, kita satuin ke kaki ini, kabel terenoid sahabat, kaki terenoid. Nah, letaknya di sini sahabat. Nah, kayak gini di kaki jalur basis sahabat. R5 R6 dari skemanya itu untuk R, jalur kaki transistor bagian basis sahabat. Pasang di sini sahabat. Dia berhadapan kakinya ke ini kapasitor SMD atau kapasitor samad, kayak gitu ya sahabat. Nah, kayak gini sahabat. Sekarang pasang satunya lagi, masih sama 1,5 ohm untuk jalur emitor ya sahabat. Gimana caranya aja teman-teman, biar kelihatan rapi. Satu rapi, kedua awet, konsumen puas. Aduh, dioda ini apa, DB3 nya yang merah ini, mana ininya, apa meternya gak kelihatan. Sorry sahabat. Ini sahabat, takur ya, lihat jarum ininya, dia tidak nyambung. Sekarang ukur milar starter, milar starternya aman. Ini milar starter sahabat. Sekarang kita ukur ini sahabat, airpushnya sini, airpushnya mati. Kita ganti dulu airpushnya sahabat. Kita ambil dulu sini. Nah, ini sahabat, kita pasang dulu sahabat. Kita copot dulu airpushnya. Nah, sudah terlepas. Sekarang kita pasang
Airpiece yang baru kita pasang di sini pada tempatnya. Nah, ini sahabat, kita solder dulu ya sahabat. Nah, sekarang kita ukur dulu dioda ini, dioda SMD-nya, SMD dioda samad. Sahabat, kita ukur dulu di sini bagian akoda yang sininya stripnya ini untuk katoda, jadi sini plus, yang sini min, kayak gitu sahabat. Kita ukur dulu, aman, aman, komponen semuanya aman. Bagian tadi dioda SMD nya sekarang kita bersihin dulu, sudah bersih. Sekarang kita bersihin dulu pakai sikat kawat, sikat untuk sikat gigi kayak gitu sahabat. Sekarang kita ukur dulu ya sahabat. Nah, kelihatan, nah aman. Sekarang kita nyalakan mesinnya sahabat. Ntar kita pinggirin dulu apometernya. Nah, seperti biasa kita menggunakan alat tes yang biasa kita pakai sehari-hari sahabat. Sini sahabat, kita nyalakan. Kelihatannya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyala ya sahabat. Terangnya il. Nanti kita diamin dulu berapa detik kayak itu sahabat, supaya transistornya itu posisi keadaan aman kayak gitu sahabat. Kalau panas itu mesinnya belum benar, bisa dari milar out yang tidak beres atau dari milar kopel kayak gitu sahabat. Bisa juga terapok. Udah cukup. Sekarang kita kita pegang ya sahabat, transistornya. Kalau adem berarti dia mantap kayak itu sahabat, luar biasa ademnya sahabat. Ini bisa awet banget ini sahabat. Sorry, kita ulangi lagi sahabat. Yang tadinya resistor samad yang tadinya lampu Philips 3UJ ini 23 watt ini tipenya menggunakan resistor samad atau SMD. Yang tadinya sudah jeblok atau gosong itu sahabat, kita menggunakan resistor pada umumnya ukuran seperempat ohm, 15 ohm untuk jalur kaki transistor bagian basis. Yang ini di sini ada gambar skemanya dari R5 dan R6 kayak gitu ya sahabat. Untuk bagian kaki transistor emitter kita menggunakan 1,5 ohm ukuran seperempat juga bagian emitter, kaki transistor bagian emitter kayak gitu ya sahabat. Berhubung tadinya udah jeblok, kita kan nggak tahu nilainya itu berapa, tapi pada umumnya 15 ohm sama 1,5 ohm. 15 ohm untuk R basis, untuk jalur kaki transistor basis maksudnya, dan untuk resistor 1,5 ohm untuk bagian kaki transistor bagian emitter kayak gitu ya sahabat. Cukup paham ya sahabat. Dan ini dioda genernya atau DB3 lah gampangannya itu ya sahabat. Terus dan ini milar starternya yang sudah kita bahas tadi. Ini milar out, biasanya nilainya itu 473J, dan ini milar kopelnya biasanya ukuran 102J kayak gitu ya sahabat. Sekarang kita pasang ya sahabat, cukup dimengerti ya sahabat. Kita potong dulu selongsong asbesnya untuk pelindung kawat lampunya biar tidak nyenggol ke komponen sini sahabat, kayak gitu ya.
Kita masukin dulu sini sahabat. Sekarang kita pasang sahabat. Sekarang pasang bagian casingnya sahabat. Sudah terpasang. Kita pasang ininya ke samping bodi bagian drat. Ini gunanya untuk apa? Bagian minnya, min setrum itu sahabat, setrum PLN AC220. Mantap. Kita masukkan ininya, kabel Airbusnya itu ke bagian samping, dan paku pinasnya kita pasang sahabat. Nah kayak itu ya teman-teman. Nah sekarang kita pasang fittingannya. Kita lihat sini sahabat. Padangnya il, terangnya mantap sahabat. Mantap sahabat. Oke sahabat, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada penyampaian yang kurang tepat pada video kita, sahabat bisa berkomentar di kolom komentar. Gitu ya sahabat. Oke sahabat, cukup sekian dulu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.